Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Newton. Sebelum ke pembahasan, Ibu ingin bertanya, pasti perahu itu dapat bergerak ke depan saat kita mendayung ke belakang, dan begitu pun sebaliknya. Karena perahu itu dapat dorongan dari kita, Bu. Ya, benar sekali. Nah, perahu itu dapat bergerak ke depan ataupun ke belakang itu karena mendapatkan gaya dorong dari kita. Dan gaya dorong yang diterima perahu itu sama besar dengan gaya yang kita berikan. Baiklah, langsung saja ke PPT-nya. Apakah terlihat PPT-nya? Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Newton. Nah, hukum Newton ini adalah hukum yang sangat fundamental dalam dunia fisika. Hukum yang sangat mendasari semua tingkah laku dari benda-benda di sekeliling kita. Nah, di dalam bab ini kita akan membahas beberapa submateri, yaitu mengenai hukum Newton 1, 2, dan 3, kemudian satuan gaya, berat, macam-macam gaya, dan juga gaya gesekan antar zat padat. Di sini ada pengertian dinamika, hukum Newton, dan juga gaya. Nah, dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Kemudian hukum Newton itu menyatakan hubungan antar gaya, massa, dan gerak benda. Kemudian gaya itu merupakan kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Nah, hukum Newton ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Isaac Newton pada tahun 1665. Dan pada tahun 1643 sampai 1727, Isaac Newton ini mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Kemudian yang pertama ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ini dikenal juga sebagai hukum kelembapan ataupun hukum inersia. Nah, inersia itu merupakan keadaan benda cenderung mempertahankan posisinya ataupun bisa disebut sebagai malas bergerak. Rumusnya, secara matematis, hukum Newton 1 ini sigma F sama dengan 0. Di sini ada yang tahu nggak apa sih bunyi hukum Newton 1 itu? Baik, bunyi hukum Newton 1 itu jika gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bekerja lurus beraturan. Kemudian hukum Newton 2. Ada yang tahu bunyi hukum Newton 2? Baik, bunyi dari hukum Newton 2 ini, besar percepatan benda sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum Newton 2 ini dinyatakan sebagai A sama dengan sigma F per M, atau
sigma F sama dengan M dikali A. Dengan A sama dengan A itu percepatan, M massa benda, dan sigma F itu resultan gaya. Kemudian hukum Newton ketiga. Ada yang tahu hukum Newton 3? Bunyi dari hukum Newton 3 yaitu, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi memiliki arah yang berbeda. Nah, secara matematisnya, hukum 3 Newton ini dinyatakan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh dari hukum Newton 3 itu, ketika kita mendorong tembok, maka kita akan terasa terdorong juga. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Kak. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Di sini kita bahas satu contoh ya. Tentang hukum Newton. Gaya tunggal yang bekerja pada komponennya Fx sama dengan 20 Newton dan Fy 30 Newton. Jika massa benda 5 kg, maka hitunglah berapa percepatannya. Berarti kan di sini A yang ditanya ya kan? Pada rumus ini ada yang ingin ditanyakan? Ini yang sigma Fx sama dengan MA kali X, itu ini. Yang diketahuinya Fx sama dengan 20 Newton. Ya, maka Fx-nya 20 Newton dan dibagi masanya 5 kg. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian yang sigma Fy ini dari Fy. Fy-nya 30 dan berat bendanya masanya 5 kg, maka hasilnya 6. Yang ditanya A dari keseluruhannya. Makanya di sini digunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu A kuadrat sama dengan AX kuadrat. A kuadrat X ditambah A kuadrat Y. Untuk menghilangkan kuadrat di sini maksudnya, itu makanya kita pakai akar. Kita akarkan, maka didapat 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 7,2 meter per sekon. Ada yang ditanyakan? Apa sudah paham? Sudah, Kak. Baiklah, jika sudah paham, kita sampai di sini dan saya akan memberikan soal kepada kalian untuk dikumpulkan pada minggu berikutnya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.